Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, salam damai, salam sehat, dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama kita akan membaca kitab suci, merenungkannya, serta menggali inspirasi-inspirasi rohani bersama dengan romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini adalah hari ke-6 dalam oktav Natal. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Natal, semoga kiranya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam palungan hati kita masing-masing semakin memberikan kekuatan dalam iman kita, dalam harapan, dan dalam cinta. Sahabat, pada hari ini Romo yang akan memberikan bimbingan rohani untuk kita adalah Romo Andreas Sutio, Serikat Xaverian. Mari kita sapa terlebih dahulu Romo Sutio. Romo Sutio, senang sekali Romo bisa hadir dan menyapa serta memberi inspirasi buat kita semua ya Romo. Terima kasih Mbak Audrey atas kesempatan berbagi pengalaman iman lewat bacaan hari ini. Saya juga mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Ibu, para pendengar Oase Rohani. Semoga kelahiran Kristus menumbuhkan iman kita dan kesetiaan kita kepada Yesus bagi kita, bagi keluarga, dan karya-karya kita. Selamat Natal. Terima kasih Romo. Baik Romo, kita bisa memulai acara hari ini ya Romo ya? Baik Mbak Audrey. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita mulai acara hari ini dan kita awali dengan doa pembuka. Kita mohon bimbingan dari Roh Kudus dan doa pembuka akan dipimpin oleh Romo Sutio. Monggo Romo. Mari kita mulai renungan kita semua dan mohon penyertaan Tuhan agar firman yang kita dengarkan meneguhkan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami syukuri kelahiran Putramu untuk kami, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Kami percaya melalui kelahiran Putramu, kami pun dilahirkan kembali, diteguhkan iman kami. Bantulah kami saat ini merenungkan sabda-Mu. Semoga kami bergembira menjalani iman, menghidupi iman, menjadi murid-murid-Mu. Dan akhirnya kami dewasa menjadi orang-orang Katolik yang setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Ketika segalanya diliputi kesunyian dan malam mencapai puncak peredarannya, turunlah sabda-Mu yang maha kuasa, ya Tuhan, dari surga, dari singgasana kerajaan. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melayap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan dengan Mazmur tanggapan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Inilah hari yang suci. Marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan, sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari, kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu di kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita menggali inspirasi-inspirasi rohani yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini. Romo Sutio, kita akan menggali inspirasi rohani nih ya Romo ya. Dimulai dari bacaan pertama Romo ya, dari surat pertama Rasul Yohanes. Inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan? Baik Mbak Audrey dan juga para pemirsa
Oase Rohani Katolik. Pada hari ke-6 dalam oktav Natal ini, kita merenungkan bacaan pertama dari surat pertama Yohanes. Salah satu pesan utama dari surat atau wejangan Yohanes ini adalah agar hidup kita semakin mampu memelihara iman, membina iman, lalu juga menghidupi iman dengan sejati. Mengapa Rasul Yohanes dalam surat wejangannya mengingatkan jemaatnya akan kesetiaan kepada imannya? Tentu ada latar belakangnya, Mbak Utri ya. Salah satu tantangannya ya muncul dari luar, karena juga banyak bid'ah-bid'ah, ada kesesatan-kesesatan yang diajarkan oleh kelompok-kelompok antikristus. Tetapi juga tantangan itu muncul dari dalam. Tidak selalu orang yang memulai hidup bersama Kristus juga akan mengakhiri bersama Kristus. Tantangan dari dalam juga muncul pada saat Rasul Yohanes menulis surat wejangan ini. Maka wejangan ini dialamatkan kepada anak-anak, dialamatkan kepada para bapak, dialamatkan kepada kaum muda. Kita pun bertanya, kok para ibu tidak disinggung? Ibu-ibu udah suci, Romo. Bisa jadi begitu dan puji Tuhan ya Mbak Utri ya. Namun demikian juga mungkin bisa kita telusuri. Kalau seorang bapak itu disinggung awalnya, karena warisan iman itu kan harapannya orang tua yang menawarkan kepada anggota keluarganya. Kalau orang tuanya itu teguh dalam imannya, mewariskan, dan seterusnya itu, maka harapannya anggota keluarga juga teguh. Kalau tadi Mbak Audrey mengatakan, mengapa Rasul Yohanes tidak menyinggung kaum perempuan atau putri-putri, mungkin suasana zaman itu memang maskulin sangat kuat ya. Tetapi tidak berarti bahwa surat ini hanya ditujukan oleh kalangan laki-laki. Seluruh jemaat yang ada pada waktu itu diundang lewat Rasul Yohanes agar mereka yang sudah mendapatkan pengampunan dari Yesus, yang sudah mendapatkan penyertaan dari Yesus, akhirnya mereka diajak untuk, yuk, jangan tinggalkan dia. Sumber hidup bersama Kristus. Maka para jemaat diajak untuk berani merasakan, diajak untuk berani mensyukuri dan mengalami bahwa Yesus yang lahir di dunia menganugerahkan rahmat pengampunan atas segala dosa. Mengalami penyertaan Tuhan dan mengalami Tuhan mengubah hidup. Itu menjadi fokus perhatian Rasul Yohanes agar jemaat itu benar-benar tentram, Mbak Audrey ya, tentram. Inilah kalau mau hidup dengan penuh kedamaian, sekali lagi teguhlah bersama Yesus. Maka kalau kita membaca tadi kan, bagaimana agar iman itu teguh, maka orang harus berani, katakanlah, menempatkan diri di dalam hidup di dunia. Maka kan tadi dalam bacaan pertama juga diingatkan oleh Rasul Yohanes, ada keinginan-keinginan dunia yang mendorong saya, mendorong kita semua, kadang-kadang dibelokkan dari kehendak Allah.
lalu mendewakan dunia. Maka ada 3 hal yang diingatkan oleh Rasul Yohanes. Keinginan-keinginan mana, keinginan dunia mana yang kadang membuat orang terbelok dan akhirnya tidak setia bersama Yesus. Keinginan yang pertama dikatakan adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging itu seperti apa? Makan daging kan biasanya enak ya, pada umumnya ya. Kolesterol, ujungnya kalau kebanyakan. Tapi hidup dalam suasana kedagingan itu suasana pesta pora. Hidup yang mengejar mungkin hawa nafsu. Orang yang hidupnya mengejar kenikmatan semata-mata, lalu tidak mampu mengendalikan dirinya. Dan seterusnya bisa dikembangkan kalau kita mendengar kalimat keinginan daging itu, pengertiannya sangat luas ya. Tetapi seringkali yang kita ingatkan adalah, salah satunya adalah semangat yang tidak bisa, kenikmatan duniawi yang menjerumuskan orang. Lalu keinginan mata. Kita mendengar dari mata turun ke hati, Mbak Utri ya. Cinta dong, Romo. Keinginan mata itu bisa kita kembangkan karena kita melihat kelebihan orang lain lalu kita iri hati. Keinginan mata karena kita melihat dunia yang wah ya di luar kita, lalu orang tergoda, mengapa saya tidak bisa seperti itu meskipun itu didapat dengan tidak baik. Lalu orang tergiur. Lalu juga dari pengalaman kita masing-masing dengan penglihatan, tanpa disadari tumbuh kecurigaan, prasangka. Saya membayangkan saudara-saudari kita yang tidak bisa melihat. Mereka mungkin pasti nggak punya prasangka ya. Kecurigaan dengan gelagat orang tertentu itu kan sebuah keunggulan. Tapi kita yang memiliki mata berjumpa dengan orang lain, kadang-kadang jatuh dalam prasangka dan sifat-sifat seperti itu. Lalu juga Rasul Yohanes mengingatkan bahaya dunia adalah keangkuhan hidup. Iman akan keropos, iman pelan-pelan tidak kuat kalau hidup kita menjadi pribadi yang sombong. Pribadi yang mau menang sendiri, pribadi yang paling hebat, pribadi yang tak terkalahkan. Ya. Kalau keangkuhan hidup dengan warna semacam itu, ya orang tidak lagi mencari Tuhan dalam hidupnya. Maka dalam bacaan pertama ini kalau saya boleh merangkum 1-2 hal dari wejangan Rasul Yohanes ini, yang pertama bagi saya adalah orang yang setia pada imannya, iman itu akan menerangi hidupnya. Kita tidak membenci dunia, kita tidak menolak dunia dengan segala kompleksitasnya, dengan segala tawarannya, karena kita adalah bagian dunia itu. Hanya Rasul Yohanes mengingatkan, hati-hatilah, bijaksanalah menempatkan dunia, jangan mendewakan dunia. Tetapi yang utama dan pertama undangan bagi kita adalah selalu mendengarkan kehendak Allah yang menuntun kita kepada Kristus. Dan Rasul Yohanes juga menegaskan, ya, siapapun yang menjalankan kehendak Tuhan dengan sikap yang benar, dia menempatkan dunia seisinya itu juga dengan benar, Mbak ya. Karena kehendak Allah kan pasti untuk kebaikan. Kehendak Allah itu untuk kemuliaan. Dan kehendak Allah itu untuk kita semuanya. Siapa yang menjalankan kehendak Allah dengan baik, maka dunia juga menjadi tentram,
bagi seluruh penghuninya. Maka harapannya seperti itu untuk jemaat melalui surat pertama Rasul Yohanes. Setialah kepada kehendak Allah, setialah pada imanmu, dan hati-hatilah dunia kadang-kadang membelokkan pada iman itu sendiri. Kurang lebih demikian, Mbak Utri. Ya, baik. Kalau saya memahami Ya, bacaan pertama. Baik Romo, jadi dikatakan bahwa kita diminta untuk tetap selalu setia kepada iman, dan kita harus ingat bahwa dunia itu hanyalah sarana ya Romo ya, bukan tujuan hidup ya Romo. Karena kadang-kala orang sering terbalik ya Romo, berlomba-lomba menjadikan duniawi adalah tujuan hidup, sehingga akhirnya jatuh ke dalam tadi ya Romo, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup ya Romo ya. Jadi melupakan kehendak Allah gitu ya Romo ya. Setuju Mbak Utri. Ya. Ada istilah bahasa Jawa itu keblinger. Keblinger itu orang mudah dibutakan oleh sesuatu yang di luar ya. Lalu dia lupa akan tujuan hidupnya. Keblinger ini menyasar semua orang ya. Tidak hanya para pemirsa, tetapi juga keblinger itu menyasar kelompok-kelompok semua manusia lah. Betul. Baik kaum awam, biarawan-biarawati, semuanya kalau nggak hati-hati hidup kita keblinger. Ya, dibelokkan oleh sebenarnya bukan tujuan yang utama. Tujuan utama kita adalah kembali kepada Tuhan, memuliakan, dan kalau kita boleh bersyukur, saat kita menyelesaikan hidup kita itu, kita juga lahir yang baru bersama Kristus. Maka bagaimana supaya tidak keblinger, ya tak? Ya bisa mengukur diri sendiri ya Mbak ya. Ya, bisa mengukur diri sendiri. Kalau orang tidak mampu mengukur dirinya sendiri, ya tadi godaan mata tadi sangat kuat. Lalu kita dengan segala cara mau mencoba seperti orang lain, padahal kita nggak mampu. Lalu ujungnya ya mungkin akan mengalami benturan-benturan hidup yang tidak ringan. Itu kurang lebih itu Mbak Utri. Baik Romo, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, seperti pesan Romo yang terakhir ya, kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam duniawi sehingga akhirnya terbawa arus menjadi keblinger gitu ya. Baik sahabat, kita akan jeda sejenak dan kita akan lanjutkan inspirasi-inspirasi rohani di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama Romo Sutio dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi rohani dari bacaan Injil. Ya sahabat ya, Romo sekarang kita akan menggali dari Injil menurut Santo Lukas ya Romo ya. Betul Mbak Utri. Iya. Inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan dari Injil tersebut? Baik para pemirsa Oase Rohani dan Mbak Utri, kita bersyukur dengan bacaan Injil yang kita dengarkan. Sosok pribadi seorang nabi perempuan Hana. Dalam usianya 84 tahun, dia setia menghidupi janji akan kelahiran Juru Selamat. Dan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pula, bagaimana Hana ini sebagai pribadi yang memberikan diri seutuhnya dalam tahap kehidupannya yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Saya bisa membayangkan pribadi dengan kalimat siang dan malam dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Apakah pemahaman harafiah semacam itu? Pasti tidak. Ada saatnya Hana juga
makan, Iya. ada saatnya Hana mandi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dengan siang dan malam ada di bait Allah, dia tidak pernah luntur menunggu janji kehadiran Sang Juru Selamat. Dan saat orang tuanya Yesus datang ke bait Allah, Hana pun ada di situ. Apa yang dikerjakan oleh Hana sepanjang hidupnya dalam masa lansia? Berdoa, berpuasa, dan bersyukur. Ini kan keutamaan-keutamaan hidup yang memang dihidupi oleh para nabi. Barangkali kita bisa bertanya, kok saat Yesus dibawa orang tuanya, Hana ada di situ? Apakah itu sebuah kebetulan? Tentu tidak. Seorang nabi dianugerahi intuisi rohani yang tajam. Dan seorang nabi ketaatan kepada firman Allah itu sungguh sudah mendarah daging. Ya. Kalau dengan gambaran semacam itu, intuisi rohani bahwa Yesus akan datang ke bait Allah pasti dirasakan. Ya. Menurut saya begitu, Mbak Audrey. Ya. Beda kalau saya sebagai seorang imam itu mungkin jarang berdoa. Lalu kan intuisi rohaninya kan tumpul. Ya. Tidak lagi mengalami kehadiran Tuhan yang sungguh menemani saya. Kita sangat apresiasi ya dengan pribadi Hana. Pribadinya yang bagi saya totalitas, tidak saja dalam masa-masa akhir hidupnya 84 tahun, tetapi dia tahu prioritas. Ya. Maka kalau ada beberapa hal yang menarik tentang sosok Hana, bagi saya yang pertama adalah penantiannya dia akan kehadiran Kristus adalah penantian yang aktif. Dengan berpuasa, dengan berdoa, bahkan saya yakin, karena dia seorang ibu, Nabi Hana ini pun juga ikut merawat bait Allah. Ya. Dalam arti ya ikut menjaga, membersihkan, dan seterusnya. Aktif. Penantian itu tidak pasif, tetapi dinamis. Lalu yang kedua, bagi saya yang menarik adalah keaktifan Hana ini juga diungkapkan dalam hal berdoa dan berpuasa. Dalam usianya 84 tahun, ya, dia bisa mengatur ritme berpuasa. Ya. Itu kan bagi saya juga luar biasa ya. Dan puasa zaman itu adalah puasa yang mungkin lebih keras. Iya, betul. Ya, lebih keras, lebih ya. keras ya. Lebih keras. Saya kurang tahu tradisi puasa orang Yahudi yang agak ketat dan sebagainya. Tapi saya bisa membayangkan zaman itu memang puasa yang barangkali meninggalkan beberapa waktu yang lama untuk tidak menyentuh makanan dan minuman itu. Lalu yang ketiga, pribadi Hana seorang nabi yang konsisten, ya. Sekian tahun dia menantikan Sang Juru Selamat, tapi sekian tahun dia tidak goyah bahwa janji Allah tidak pernah diingkari. Dan itu menjadi keyakinan Hana. Bisa dibilang sampai puluhan tahun ya mungkin tahun. Ya Hana menunggu janji Allah ya. Betul. Dibandingkan kita yang kadang-kala baru setahun 2 tahun nggak tercapai, apa keinginan kita tidak dipenuhi, kita udah ngambek Romo. Betul Mbak Audrey. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi inspirasi kita. Dan akhirnya bagi saya adalah
Selain pribadi yang mudah mengucap syukur, Hana ini adalah pribadi yang hidup atas dasar firman Allah. Ya. Seorang nabi yang berbicara atas nama Allah, pasti dia hidup atas dasar firman Allah. Dan firman Allah itu sudah mendarah daging dalam diri Nabi Hana ini. Maka para pemirsa Oasa Rohani, dengan kelahiran Kristus yang kita sambut, dan pada hari ini bersama Hana, sangat meneguhkan iman kita. Ya. Meneguhkan iman kita akan apa? Janji keselamatan hanya ada bersama Kristus. Dan itu yang membuat kita bersyukur, bergembira, dan boleh melanjutkan keteladanan-keteladanan para nabi, dalam hal ini Nabi Hana, seorang perempuan. Dalam titik tertentu, dia memberikan prioritas yang utama. Dan prioritas yang utama adalah berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Bukankah itu juga menjadi kerinduan kita? Ya, Romo. Mengalami perjumpaan bersama Yesus. Mungkin sekarang ini tidak fisik, ya, tapi rohnya, pribadinya, itu kita alami secara konkret. Entah itu sebagai seorang imam, entah itu sebagai seorang awam, tanggung jawab apapun pilihan kita. Kalau kelahiran Kristus saat ini kita nantikan dan sudah kita terima, semoga kita juga akhirnya menjadi pribadi yang konsisten, ya. Dalam bahasa tadi, Rasul Yohanes adalah orang-orang yang berjalan dalam kehendak Allah. Itulah imannya Hana, adalah imannya yang penuh gembira. Gembira yang aktif, gembira yang sungguh-sungguh menjadi warna hidupnya. Bagaimana kisah selanjutnya tentang Hana, kitab suci nggak menceritakan. Betul. Saat orang tuanya kembali, lalu Yesus dikatakan bertumbuh, hikmatnya semakin berkembang. Lalu kisah tentang Hana dalam kitab suci sejauh saya tahu, kayaknya nggak terbaca lagi. Berakhir ya, Romo. Ya. Namun demikian, Injil Lukas sudah menawarkan kepada kita masing-masing tokoh-tokoh suci, tokoh-tokoh agung, pribadi-pribadi yang unggul dalam imannya. Dan semoga itu juga menginspirasi kita, ya. Teguh dalam iman, lalu bergembira dengan tahap-tahap kehidupan yang kita alami sampai saat ini. Kurang lebih demikian, Mbak Utri. Iya, Romo. Romo, jadi saya bisa melihat ini ya, figur Hana itu luar biasa dan terutama bisa menjadi panutan buat orang-orang yang sudah lanjut usia ya, Romo. Betul. Karena kadangkala orang yang sudah lanjut usia itu seringkali mereka merasa bahwa hidupnya sudah tidak bermakna, sudah kayaknya aduh buat apa aku hidup gitu ya. Jadi sebenarnya hidup kita sampai kapanpun akan tetap bermakna ya, Betul, Romo ya, setuju. gitu ya. Jadi jangan putus asa begitu ya, Setuju. Romo ya. Karena setiap tahap kehidupan itu punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Iya. Fungsi dan tugasnya berbeda-beda. Alangkah sedihnya kalau kita punya orang tua yang sudah lanjut usia disuruh menyapu. Iya. Ya toh, nggak mungkin ya, Mbak Iya, Utri ya. betul. Dengan kata lain, tahap-tahap kehidupan seperti juga tahap kehidupan Hana, tanda petik, usia lanjut. Kelompok lansia lah ya, bahasanya itu ya. Betul. Kita sungguh membutuhkan doa-doa orang tua kita. Dan mereka yang saat ini dianugerahi usia panjang dan sehat, tugas utamanya adalah mendoakan. Mendoakan anak-anaknya, mendoakan para cucunya,
dan juga mendoakan gereja. Karena tugas pokok sekian tahun ya, memberikan kesejahteraan, memberikan kehidupan untuk anak-anak udah selesai Mbak Utri ya. Iya, betul, Romo. Ada saatnya waktu emas untuk mereka berdoa dan mendoakan kita yang masih tanda petik ya seperti ini hidup kita ya. Maka kita bersyukur dengan bersyukur bagi saudara-saudari yang dianugerahi orang tua sampai saat ini, selain mereka sebagai pemersatu untuk anak-anak dan para cucunya, tetapi mereka pasti akan mendoakan anak-anaknya dan para cucunya, menantunya. Karena waktu saat ini adalah waktu yang cukup banyak untuk mereka memuji, menyembah Tuhan, tetapi juga mengucap syukur dan juga berdoa untuk anak-anaknya. Itu harapan kita dan permohonan kita dari mereka, Mbak ya, untuk mendoakan kita. Mendoakan kita semua ya, Romo ya. Baik, Romo, dari bacaan hari ini, kira-kira apa saja sih Romo yang mau disampaikan, inti dari bacaan hari ini itu apa ya, Romo? Baik, Mbak Utri dan saudara-saudari pencinta oase rohani Katolik dimanapun berada, kalau saya menyimpulkan beberapa langkah kecil, yang pertama, menghidupi iman itu adalah tanggung jawab kita semua. Saat kita sudah menerima permandian, komuni suci, penguatan, panggilan setiap umat Katolik adalah menjaga, merawat iman itu dengan penuh gembira. Tanda kegembiraannya apa? Ya, sederhana, rajin-rajinlah pergi ke gereja. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai ungkapan syukur, kebersamaan dalam persekutuan umat beriman lainnya. Pergilah dalam kegiatan-kegiatan rohani, entah itu dalam lingkungan, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan lain. Tapi kata kuncinya adalah melakukannya dengan penuh sukacita. Ya. Dengan sukacita. Kalau kegiatan-kegiatan atau olah rohani itu dijalankan dengan terpaksa, itu kayaknya buahnya kecil. Ya. Ya. Itu berat ya, Romo, ya, rasanya berat. ya. Kalau orang pergi ke gereja karena suasana terpaksa, karena dimarahi mama, dipaksa oleh suami, atau dipaksa oleh istri, orang yang dalam suasana semacam itu hadir di gereja, kita bisa membayangkan wajahnya seperti apa. Ya, bukan wajah gembira, tapi wajah yang masam. Habis terima komuni buru-buru pulang, Romo. Itu yang pertama, Mbak ya. Jadi semoga kita semua diundang menghayati iman dengan penuh syukur, tetapi dengan kegembiraan yang tulus. Dan itu pasti kita bisa membedakan ya. Orang yang pergi ke gereja tujuannya apa dan sebagainya, kita bisa membedakan ya. Apalagi kalau seorang anak itu dipaksa mamanya pergi ke gereja, itu wajahnya udah pokoknya cemberut. Sebelumnya udah nagih, Romo. Udah nangis. Udah nagih sebelumnya. Abis ini kemana? Jadi kayak bargaining mereka. Lalu yang berikutnya adalah mari kita mencintai dunia dengan segala isinya. Tetapi kita juga mesti menempatkan dunia pada tempatnya. Ya. Karena dunia kalau nggak hati-hati juga menyeret kita. Betul. Ya. Kita sendiri yang memiliki kuncinya lah bahasanya, ya, kunci. Kalau kita hanya mau mengikuti nilai-nilai itu, nggak akan habisnya, Mbak Utri. Nggak akan habisnya. Ya. Bahkan selain nggak ada habis-habisnya, orang mungkin akan mengalami kekosongan hidup.
ya kosongan hidup, lalu tidak tahu orientasi hidupnya itu sendiri. Ini kan bahaya. Karena tujuan hidupnya tidak Bahaya, tercapai ya nggak Romo bahaya, ya. nggak tercapai, lalu bisa jadi menghalalkan segala cara karena dikuasai oleh tadi bahasanya keangkuhan hidup, keinginan mata, Dan keinginan daging. keinginan daging itu. Lalu menarik, saya membaca dari sebuah tulisan sederhana bagaimana Paus Fransiskus juga mengapresiasi kelompok lansia. Ini berkaitan juga dari bacaan Injil Nabi Hana. Sri Paus mengatakan demikian, Mbak Utri. Dunia membutuhkan kaum lansia yang setia dan gembira dalam iman. Dan itu ada di dalam pribadi Hana. Para lansia yang telah melalui banyak pengalaman, memiliki mata yang tajam untuk melihat masa depan, seperti Hana yang dapat mengenali juru selamat ketika berjumpa pertama kali. Dunia membutuhkan orang-orang lansia yang memiliki naluri rohani dan kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman dari Allah untuk zaman ini. Begitu luar biasa Paus Fransiskus mengapresiasi ya. Dan bahkan kita harus belajar dari mereka. Pribadi-pribadi yang memiliki intuisi rohani yang dalam seperti Hana. Di tengah waktu yang banyak, di tengah perhatiannya untuk menyambut Sang Juru Selamat, ketajaman matanya dianugerahi. Maka bagi kita semua, ya, beranilah kita juga belajar dari Hana, ya. Berani menyisihkan waktu juga, ya, untuk berdoa, entah 1 menit, berpuasa pada waktu masa Prapaskah minimal, dan juga berani bersyukur dalam sebuah kehidupan. Kalau itu pelan-pelan kita olah, pelan-pelan kita garap dalam hidup kita masing-masing, semoga kita juga pantas mengalami kehadiran Kristus yang konkret dalam diri kita seperti Hana. Bukankah itu kerinduan kita? Iya, Mbak Utri. Sangat luar biasa, Romo. Kurang lebih itu, Mbak Utri. Kalau ada sesuatu yang bisa didalami, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Sangat luar biasa, di mana dari bacaan pada hari ini memberikan kita pelajaran untuk mengikuti teladan seorang nabi perempuan, yaitu Nabi Hana, yang mana sudah usianya juga sudah sangat lanjut, tapi tetap mengimani Tuhan kita Yesus Kristus dan selalu berdoa, selalu berpuasa, dan menjalankan semua perintah-perintahnya ya Romo ya, menjalankan perintah perintah menjalankan firman, sehingga mengasah intuisinya, sehingga dia bisa tahu dengan tepat pada saat kehadiran Kanak Yesus itu adalah yang dijanjikan Allah, begitu ya Romo. Itu adalah penantiannya, begitu, tetap dengan setia. Baik, Romo, sungguh luar biasa bacaan pada hari ini, dan juga kita sebentar lagi akan menyambut tahun yang baru ya Romo. Semoga iman kita juga semakin dikuatkan di tahun yang baru. Pasti juga akan ada banyak tantangan-tantangan atau tawaran-tawaran lain yang lebih menggiurkan ya Romo ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung edisi pada hari ini, dan kita akan tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Sutio. Monggo Romo. Baik Mbak Utri, para pemirsa Oase Rohani, mari kita tutup renungan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Syukur kepadamu Tuhan, Engkau telah menganugerahkan juru selamat bagi kami. Kami boleh merenungkan undangan Rasul Yohanes agar iman kami teguh. Kami menjalankan kehendak-Mu dan bersikap bijaksana memandang dunia. Dan bersama Nabi Hana, kami juga diundang agar kami memiliki intuisi akan kehadiran-Mu di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Bantulah kami semua, adik-adik kami khususnya, agar mereka juga boleh memulai memelihara iman mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka juga bergembira menghidupi iman bersama Kristus. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, semoga rahmat Tuhan menemani setiap karya, kesehatan, dan memasuki tahun baru. Penyertaan Tuhan dan kebaikannya selalu hadir bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Mbak Utri. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Romo Andreas Sutio SX dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat menjalankan dan memperkuat iman sahabat dengan penuh sukacita dalam perjalanan hidup Anda. Sampai jumpa.